jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah malaikat kecil tak bersayap. Dengan bintang tamu kita ya, sosok viral, seorang hafiz cilik yang luar biasa ini ada King Faisal Jim. Yeay, dong. Tanya dong cita-citanya. Jim, Jim, kalau besar mau jadi apa? mau jadi apa Jim? Oh, jadi pilot. Mau jadi pilot lagi. Masya Allah. Nah sekarang ini nih, saya masih punya video lagi nih buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada seorang anak yang viral mengejar pemulung untuk memberikan sesuatu. Yuk kita lihat tayangannya. Ampuni salahku menilaimu, salahku telah jauh darimu. Alhamdulillah, syukurillah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah, syukurillah, tak pantas ku mengeluh, kau telah beriku segalanya. Nah luar biasa ya, sedekah tidak akan membuatmu miskin. Jadi kalau misalnya orang banyak sedekah justru terbalik nih, justru makin kaya. Kok bisa begitu nih, Masya Allah luar biasa ya. Ilmunya Allah itu gak bisa kita tulis pakai matematik gitu, susah itu kalau gitu, gak bakalan ketemu. Nah sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Jim nih. Jim ganteng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Kita tanya-tanya, aku tanya-tanya, Om tanya-tanya ya, boleh ya? Jim sekarang udah dikasih uang jajan belum sama ayah sama bunda? Belum. Belum. Kenapa nggak dikasih? Jim nggak minta? Enggak. Enggak. Kalau seandainya Jim punya uang banyak nih, ya dikasih uang banyak sama ayah sama bunda, Jim mau pakai buat apa uangnya? Sedekah nyunatin anak yatim. Oh, Masya Allah tuh luar biasa. Jadi dia mau sedekah, Dia mau kalau punya sedekah. uang dan menyunatin anak yatim. Ini pasti muridnya Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki nih pasti nih. Ustadz Maulana juga begitu soalnya. Nah kita bicara masalah tentang ini nih. Terima kasih banyak ya Jim ya. Ini luar biasa, anak kecil ini jawabannya kadang-kadang suka antik. Tapi ini udah kayak ngerti banget dia, insya Allah. Li, itu Apa? pakai tombol belakangnya. Enggak, itu asli. Enak aja. Jim makasih ya Jim ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Aku mau nanya Ustadz Syam sekarang ya Jim ya. Baik. Iya, nih sekarang Ustadz Syam nih bicara masalah tanggung jawab nih ya. Siapakah sosok anak yang berjuang nih? Ya mencari nafkah jika ternyata orang tua ya. Sebenarnya tanggung jawab siapa nih? Ya orang tua atau anak nih? Kalau kita bicara masalah tentang nafkah. Kalau misalnya orang tua nggak kasih nafkah, terus anaknya harus cari nafkah. Ini bagaimana nih kira-kira nih? Bahkan memiliki keluarga udah meninggal nggak memiliki wali. Jadi anak ini harus berjuang terus. Mohon izin penjelasannya seperti Baik, apa? bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, Kim, Masya Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan ketika seorang hidup di dunia itu otomatis yang ngurusin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin itu. Ada orang tua yang mengatakan saya menafkahi anak saya mencukupi anak saya dengan uang yang banyak. Tidak akan cukup kalau Allah belum mengatakan cukup gitu. Yang cukup mencukupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula kepada keluarga gitu. Makanya Al-Quran mengatakan begini. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyunfiq dzu sa'atan min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Maka kata Al-Quran tentang nafkah ini adalah berbeda-beda. Masing-masing orang berbeda kemampuannya untuk memberikan nafkah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan tidak diberikan beban kecuali kesanggupan mereka memberikannya. Kesanggupannya memberikan nafkah. Kesanggupan untuk mencukupi nafkah. Maka beda-beda seseorang. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika seorang anak kehilangan wali atau kehilangan orang tua, siapa yang paling berhak untuk menafkahinya? Kita lihat baginda Nabi SAW, ketika baginda Nabi SAW sendirian sudah meninggal dunia orang tuanya, maka baginda Nabi SAW yakni bersama dengan kakeknya.
Maka setelah kakeknya pun tiada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pamannya hingga pada akhirnya Nabi bisa untuk cari nafkah sendiri untuk dirinya. Gitu. Jadi seorang anak itu nggak mungkin sendirian banget gitu. Kalaupun ada yang sebatang kara banget, tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah setempat bagaimana mencari ini ada orang yang tidak punya ayah, tidak punya om, tidak punya kakek, tidak punya sanak saudara. Mereka lah yang setiap hari memberikan jajan atau memberikan nafkah primernya kepada orang-orang yang kehilangan sosok wali atau sosok orang tua. Maka dari itu lihat bagaimana Al-Quran banyak sekali berbicara tentang anak yatim gitu ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kenapa? Karena memang ada banyak kasus di antara kita, ternyata anak-anak yatim yang tidak ada yang bisa menafkahi dia lagi. Misal dia sudah tidak punya orang tua sama sekali, tidak ada sanak saudara sama sekali, maka siapa yang paling berhak untuk memberikan nafkah kepada mereka, menyantuni mereka? Ya kita semua yang mengaku sebagai orang beriman. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan tempat yang sangat dekat dengan beliau di surga nanti, di jannah nanti, kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyantuni anak yatim, menafkahi anak yatim, menyayangi mereka, memberikan kasih sayang terhadap mereka. Jadi kalau ditanyakan kembali tanggung jawab siapakah seorang anak yang sudah kehilangan daripada sosok wali dan orang tuanya, tanggung jawab kita semua yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku sebagai orang beriman, yang mengaku sebagai orang Islam. Akan tetapi dicari dulu yang terdekat gitu, dicari dulu yang terdekat. Salahnya kita kadangkala kita cari anak yatim di luar gitu. Cari anak yatim di yayasan, cari anak yatim di panti. Tapi ternyata kita punya anak yatim juga di rumah. Misalnya anaknya saudara kita, anaknya sepupu kita. Nah ini yang terdekat dulu dicari. Karena menyantuni mereka itu lebih utama, lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena yang namanya keluarga. Kalau keluarga Masya Allah Tabarakallah ini disebut pahalanya lebih berlipat ganda lagi. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ya bicara masalah tentang ini. Sekarang ini memang nggak gampang banget. Sekarang kita lihat banyak banget ya orang tuanya pada hilang ini atau meninggal dunia dikarenakan mungkin musibah ya kan. Sekarang ini kan lagi banyak banget nih dari awal tahun nih, subhanallah luar biasa deh. Nah sekarang kita lanjut lagi buat Ustadz Maulana. Ustadz ini bagaimana nih dalam pandangan Islam nih ya. Berbicara tentang orang-orang nih, banyak banget orang-orang yang kadang-kadang saking relanya berkorban tapi dia mengorbankan dirinya sendiri. Contoh iya. mungkin ya, ini mungkin dia suka sama wanita ini, terus dia bilang gini, ya udah deh, aku rela engkau menikah dengannya, yang penting kau bahagia. Wah, gitu. Gimana Ustadz, mana penjelasannya? Ya, mohon izin silakan. Tafadhol Ustadz, silakan. Oh, makasih banyak Mas Fadli. Kalau Mas Fadli juteknya kena banget. Masa kok jutek? Astagfirullahaladzim. Izin Nabi, izin Haji, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada jamaah Islam Tinda yang setia menonton Islam Tinda. Kita saling belajar, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang ada di rumah yang lagi menyimak tausiah kami. Dan perihal tentang bagaimana dengan mengutamakan orang lain dibanding diri sendiri. Maka dari sini orang-orang yang ini, kenapa ada orang seperti ini? Dia lebih berkorban untuk dirinya, untuk orang lain. Nah dalam hal ini bisa jadi ini disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan. Dia aja dulu deh. Karena dia melihat ada hubungan kekerabatan atau menciptakan rasa bahagia. Ada timbul kebahagiaan tersendiri kalau kita melihat orang bahagia. Puas. Padahal coba belajar dari ibu. Ada tayangan pernah saya nonton itu sampai kita nangis. Padahal tayangannya 30 second. Sebentar doang. Anaknya teriak, "Ma udah makan?" Udah. Tapi dia makannya, aduh ya Allah ini sedih banget. Artinya dari sini kita bisa belajar dari sosok orang tua yang bahagia melihat anaknya makan. Padahal dia belum makan. Ada lagi, apa lagi? Hubungan timbal balik. Ya saling memberi, saling menerima. Dan ada juga nih. Karena kalau di Makassar itu kalau kita diberi makanan tidak akan kembali piringmu kecuali ada isinya. Itu di Makassar. Minimal kalau memang tidak ada kembaliannya piringnya tidak dicuci. Tidak boleh dicuci. Kalau kita dikasih apa-apa sama pakai piring. Ada juga orang dikasih pakai piring tidak kembali piringnya. Jadi harusnya apalagi hubungan timbal balik. Kemudian membalas kebaikan orang lain. Sekali lagi membalas kebaikan orang. Ini kenapa ada kebetulan? Dia kan aku pernah ditolong sama ayahnya. Aku pernah dibantu sama ayahnya. Jadi kadangkala dia lebih mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ada lagi, senantiasa ada namanya baik sangka atau sifat empati yang luar biasa. Nah dari sini kalau Islam menyikapi namanya itsar.
Berarti mengutamakan atau mendahulukan orang lain, mendahulukan orang lain dibanding dirinya sendiri terhadap sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Orang yang itsar di sini adalah, makanya malaikat-malaikat tak bersayap nih. Malaikat-malaikat tak bersayap, kadang-kala itu kita lihat tayangan tadi, sampai kita lihat ada anak lari berlari. Padahal mungkin yang dikasih itu adalah uang jajannya dia. Dia harusnya beli permen atau beli sesuatu, tapi dia korbankan apa yang dimilikinya untuk orang lain. Dia mending jalan kaki daripada ada orang yang tidak makan. Aku jalan kaki aja deh sebagai olahraga. Jadi uang transportnya itu diberikan kepada orang lain. Itu bentuk pengorbanan. Ini karena kenapa? Orang-orang seperti ini akan timbul rasa kasih sayang. Menghilangkan kedengkian. Orang tidak akan dengki padanya. Tapi orang akan bangga padanya. Dan Allah mudahkan segala urusannya karena sudah memudahkan urusan orang lain. Ketika orang bersifat isar ini. Apalagi orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang beruntung. Karena ketika engkau memberikan sesuatu akan Allah ganti lebih banyak daripada itu. Dan dari segi kemanfaatannya luar biasa. Contoh, kita kasih makan anak penghafal Quran. Dia makan atas yang kita kasih, lalu kuat dia menghafal atas apa hafalan yang dia dapat dari karena dia sudah makan. Itu pertanda kita pun dapat faedah pahala daripada itu. Dan termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah ketika kita ada kepedulian sama orang lain. Makanya hari ini sebenarnya Islami Tindak mengajarkan kita untuk bersifat empati. Berdidik anak kita, generasi berikutnya. Cuma ada catatan kecil. Tadi saya ditanya Mas Fadlis di segmen sebelumnya, sebelum apalagi iklan atau break, ditanya boleh nggak kita berkorban untuk orang lain? Saya katakan boleh, ada yang tidak. Sebenarnya mendahulukan orang lain juga ada yang jangan. Contoh, kita mau berudu, air itu cuma cukup satu orang. Tidak usah kau kasih orang, kau dulu. Kau dulu. Ya, seperti sap, ada kosong di depan. Jangan, silakan. Salah, kau yang maju. Kau yang maju. Untuk ibadah nih. Untuk ibadah, dalam hal ibadah, jangan kita dulu. Bagaimana kita, apalagi dalam masa pandemik ini. Masa pandemik seperti ini, la darara wala dirara itu rumusnya. Artinya apa? Jangan membahayakan diri. Aku mau membantu orang. Yang membantu orang itu berarti ada ilmunya. Iya. Lalu dia pakai APD. Wah. Jadi kita ini hati-hati. Aduh, Masya Allah. ada orang meninggal, mayatnya diangkat. Iya. Tunggu dulu, kalau COVID kita harus pakai APD dulu dan lengkap. sebagainya. Kalau kan nanti Jangan sampai kita tertular. tertular pada diri kita. Jangan Nauzubillah. membayang. Makanya bagus 3M. Apa Iya. tuh? Mencuci tangan, memakai masker dan Menjaga jarak. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ustadz Abi Maki ini kayaknya lanjutannya lagi nih Bi. Iya, Kalau Abi ini kayak bersambung nih soalnya ya. Tadi kan bicara masalah tentang anak yang mungkin kecilnya nggak peduli. Nah kan nggak mungkin didiemin begini terus Bi. Harus gedenya kan harus bisa peduli sama orang lain. Nah bagaimana caranya merubahnya tuh Bi? Nah dalam Iya. Islam. Mohon izin, Iya, tafadhol Bi. bismillah, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Subhanallah, memang anak ini pasti akan berkembang, akan Betul. besar, iya. Dan kalau seandainya sejak kecil sudah tidak ada memiliki kepedulian karena orang tuanya yang tadi disampaikan, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Bagaimana cara merubahnya? Simpan dulu baik-baik. Kalau sesungguhnya kepedulian ini adalah bagian daripada syariat Islam yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bukan hanya peduli di dunia, tapi Rasulullah peduli bagaimana agar menjadi ahli jannah semuanya. Itu Rasulullah. Kadang-kadang kita mungkin tidak terlalu membuka kepedulian bagaimana orang ini agar tidak melakukan maksiat. Ini ku peduli. Saat Anda diam ketika orang melakukan maksiat berarti Anda tidak peduli. Ini hanya sekedar perkembangannya. Iya. Namun yang fokus pada hari ini, pagi ini, lihat. Apabila anak ini sudah tidak punya rasa kepedulian, apa caranya bagaimana berubahnya sementara anak ini sudah besar. Anak ini sudah balik, anak ini sudah memayyiz. Subhanallah, maka apa yang pertama dilakukan? Pertama, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sadari kekeliruan orang tua kalau Anda yang keliru tidak memberikan arahan yang baik kepada anak-anaknya. Jangan pernah menyalahkan anak. Kok anak saya begini, anak saya begini. Jangan dulu itu. Tapi yang dicari adalah ternyata, oh saya yang salah. Sadari kalau anak ini dibentuk oleh Anda sesungguhnya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Andalah yang mewarnai anak itu menjadi merah, menjadi hijau, menjadi kuning. Maka sadari kekeliruan itu. Ini pertama. Ini pertama. Jadi kalau ada melihat akhlak yang kurang baik dari diri anak, bahkan hilang kepeduliannya, insya Allah ini adalah karena orang tuanya, maka sadari itu. Yang kedua,
Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maafkan aku karena aku tidak bisa mengemban amanah ini sehingga anak menjadi seperti ini, sehingga anak ini tidak ada rasa peduli, sehingga anak ini susah diatur. Maka ini yang kedua, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Yang ketiga, ini disampaikan para alim ulama luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dan ini tidak boleh gengsi. Ketika orang tua melihat anaknya ada akhlak yang tidak baik, lalu menyadari terhadap kekeliruannya, lalu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu kepada anak bicarakan, "Nah, mohon maaf, ternyata bapak yang salah tidak mengarahkanmu sejak kecil." Akui bila perlu kesalahan itu di depan anak. Karena apa? Anak akan tahu, oh ternyata bapak yang keliru ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sehingga apa? Sehingga anak nanti tidak akan turun-temurun dengan akibatnya mengatakan, dulu saya diginikan sama bapak saya, berarti saya akan begitu kepada anak saya. Hati-hati, begitu sudah di-cut oleh orang tuanya, ini kesalahan saya, berarti anak itu akan mengatakan, oh berarti bapak sudah mengakui, berarti saya tidak akan pernah melakukan hal ini lagi. Kadang-kadang orang tua tidak mau minta maaf kepada anaknya. Kalaupun hal ini terjadi, lakukan demi kebaikan anak. Ada anak yang melakukan kekeliruan, datang, ini kekeliruan saya, mohon maaf nak, mohon maaf nak. Itu adalah yang ketiga. Yang keempatnya, ini cara merubah yang luar biasa. Ya. Datangkan di tempat-tempat, dudukan di tempat-tempat yang dapat menghidupkan hatinya. Ingat, di mana hati ini bisa hidup? Di tempat-tempat yang bersih, di lingkungan-lingkungan yang bersih. Karena anak ini sudah mulai besar. Maka datanglah ke tempat-tempat, ajak ke tempat-tempat yang bersih. Tempat-tempat yang menghidupkan hatinya. Majelis taklim misalnya. Dengan gumpul para ulama misalnya. Dengan para asatid misalnya. Insya Allah ucapan-ucapan dari para ulama, dari para asatid. Doa-doa dari mereka. Terutama doa orang tua terus panjatkan kepada Allah agar anaknya bisa berubah. Ini dia. Setelah anaknya terus diajarkan dan diberikan bagaimana kepedulian yang ada dalam ilmu yang sangat indah. Sampaikan kalau anak ini sudah bisa memahami. Ingat, Al-Quran sudah tegas dari Al-Quran yang pertama saja. Kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu adalah yang tergantung karena hidup ini tetap memiliki ketergantungan dengan siapapun. Kita bergantung kepada yang lain pun bergantung kepada kita. Maka tidak akan pernah bisa disenangi hidup ini apabila tidak punya rasa kepedulian. Punten, tidak akan pernah ada yang menyukai Anda apabila Anda tidak punya sifat kepedulian. Orang akan mencibir, menjauh dari Anda kalau Anda tidak punya sifat kepedulian. Tapi jika Anda punya sifat kepedulian, orang akan merapat dan akan menyayanginya, mendekatnya, mencintainya. Itu yang ada. Sampaikan nasihat-nasihat seperti itu. Bahkan punten dengan kepedulian. Bisa jadi kepedulian dengan nasihatnya. Terkadang kita terlalu cepat untuk memberikan satu keputusan. Misalnya dengan mengatakan, aduh saya sedih. Kenapa? Misalnya karena saya dimarahi sama guru saya. Ada kata-kata sedih, ada dimarahi sama gurunya. Kita fokus terhadap, oh dimarahi guru. Biasa guru itu bla bla. Bukan itu. Dia lupa ada kata-kata sedihnya. Betul. Bereskan tentang sedihnya terdahulu. Itu adalah fokusnya sedih. Baru yang kedua tentang masalah gurunya. Jadi kata-katanya kepedulian kita bukan hanya sekedar itu. Mendengar curhatan kepada siapapun. Biarkan teman kita mendengarkan curhatannya dengan yang lain. Masya Allah. Kenapa? Karena ini bentuk daripada kepedulian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Allah katsiran. Terima kasih ibarik. banyak Hayakumullah. Ustaz Abi Maki ya, atas tausiahnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat yang lainnya Allah juga ibarik nih. fiik. Sekarang Amin. Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Syam. Saya punya sesuatu nih yang bikin Ustaz Syam nih bakalan ketagihan. Mau ikut saya Masya enggak? Allah, mau. Ayo jadi Tapi penasaran nih. izin dulu sama guru-guru kita. Izin, Abi, izin. izin ya. Silakan, Ustaz Maulana Masya izin. Izin, Abi, Ya izin, Jim, Mama Ustaz. Jim. Izin. Sini Ustaz Syam. Apaan Ini itu? dia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Ini Allah. dia. Susu steril 7 kurma. Kombinasi susu steril dengan buah kurma yang diproses menggunakan teknologi sterilisasi yang baik. Serta dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh sehingga tidak gampang sakit. Yuk kita minum sama-sama Ustaz yuk. Masya Allah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
susu steril begini aja udah bagus. Ini ada kurmanya, Masya Allah. Mas Fadli, buah kurma itu kan salah satu makanan kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Bahkan bisa menangkal berbagai penyakit juga loh. Kalau selezat ini kayaknya cocok kalau kita bersyukur nih Mas Fadli. Yaitu beri susu 7 kurma. Kalau itu sih saya setuju banget Ustaz Syam ya. Apalagi ini aman karena dikemas pada kaleng yang higienis dan sudah pasti berkualitas. Apalagi yang biasa-biasa aja sih nggak cukup ya. Kalau bisa sih kita harus pilih yang double manfaat. Jadi bagus buat tubuh kita. Masya Allah. Susu steril 7 kurma, susunya bermanfaat, kurmanya berkhasiat. Alhamdulillah. Ini Masya Allah buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan yang masuk ke sosial media Islami Twindah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islami Twindah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih.